Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman sebagai kekuatan. Keberagaman yang dimaksud di sini yaitu keberagaman pada masyarakat Indonesia. Yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat identik dengan keberagamannya. Karena Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan budaya, kaya akan bahasa, dan juga kaya akan adat istiadat. Yang sering kita temui keberagaman pada adat istiadat ini seperti pada rumah adat, upacara adat, dan juga pakaian adat dari daerah-daerah yang sangat berbeda-beda sekali. Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang majemuk. Kemajemukannya bisa kita lihat dari keberagaman dan sangat berbeda-beda sekali dalam bahasa daerah. Nah, Indonesia ini menjadi salah satu negara yang memiliki bahasa daerah terbanyak dengan jumlah 742 bahasa daerah yang berada di masyarakat. Oke, selanjutnya setelah tadi kita membahas mengenai keberagaman budaya, keberagaman bahasa, dan juga keberagaman adat istiadat, ternyata Indonesia juga memiliki keberagaman dalam beragama. Agama di Indonesia itu ada 6 yang sudah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dari keenam agama tersebut merupakan identitas dari setiap manusia. Manusia bisa memilih agamanya mau apa gitu ya. Dia bisa memilih agamanya mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu. Dibebaskan sekali dalam pemilihan agama, di mana seperti yang dicantumkan dalam Pancasila, sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana Indonesia ini membebaskan umatnya untuk menganut agama apapun sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Pertama, ada agama Islam. Agama Islam ini yang kita ketahui bahwa agama Islam ini merupakan nomor 1 yang paling terbesar di Indonesia. Karena mayoritas masyarakat Indonesia ini menganut agama Islam, di mana tempat ibadah dari agama Islam ini yaitu masjid dan kitab sucinya adalah Al-Quran. 2 perayaan hari besarnya itu ada Idul Adha dan Idul Fitri. Yang kedua ada agama Kristen. Nah, agama Kristen ini ternyata termasuk ke dalam peringkat kedua agama yang diminati oleh atau diyakini oleh masyarakat Indonesia. Dengan tempat ibadahnya itu di gereja. Dan kitab sucinya apa? Kitab sucinya itu Alkitab. Perayaannya apa aja gitu ya. Perayaannya ternyata ada Natal dan Hari Paskah. Seperti yang kita ketahui, kalau agama Kristen itu biasanya ada perayaan hari Natal gitu ya. Yang ketiga ada agama Katolik. Agama Katolik ini merupakan agama ketiga terbesar di Indonesia yang banyak diyakini oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Dengan Alkitab itu sebagai kitab sucinya, dan tempat ibadahnya itu apa, sama halnya seperti Kristen, tempat ibadahnya ya gereja gitu ya. Lalu perbedaannya apa gitu ya dengan Kristen? Mungkin teman-teman akan beranggapan bahwa Kristen dan Katolik ini, mungkin kalau masih yang ada belum tahu mah, Kristen dan Katolik ini tuh salah satu yang sama gitu ya. Tetapi ternyata Kristen dan Katolik ini berbeda. Perbedaannya itu banyak. Yang pertama itu dari cara berdoanya, mereka itu berbeda.
dari kitabnya. Kalau misal Kristen itu dari Alkitab, dan Katolik itu ternyata bukan hanya dari Alkitab, tapi dari kitab-kitab yang lain juga dibaca gitu ya. Dan masih banyak juga perbedaan dari Kristen dan Katolik tersebut. Yang keempat ada Hindu. Hindu ini merupakan agama keempat yang besar di Indonesia. Yang seperti kita ketahui ya, banyak penganut agama atau yang meyakini agama Hindu ini saudara-saudara kita yang ada di Bali gitu ya. Itu merupakan salah satu wujud nyata dari agama Hindu. Nah, agama Hindu ini perayaannya apa saja? Ada Nyepi gitu ya, yang biasa kita tahu gitu ya dari teman-teman kita yang di Bali, dan mungkin ada lagi perayaan-perayaan lain. Nah, agama yang kelima yaitu ada Buddha. Agama Buddha ini merupakan agama terbesar kelima di Indonesia yang banyak diyakini oleh masyarakat Indonesia. Hari besarnya apa? Ada Waisak gitu ya. Lalu tempat ibadahnya di mana? Biasanya umat Buddha ini melaksanakan ibadah itu di wihara gitu ya. Dan kitabnya itu apa? Kitab dari agama Buddha ini ada Tripitaka gitu ya. Dan masih bisa kita cari tahu lagi mengenai agama Buddha. Dan yang terakhir ada agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini merupakan agama keenam yang ada di Indonesia dengan kitab suci yang bernama Sisu dan Wuching. Yang seperti kita ketahui bahwa Konghucu ini tempat ibadahnya di mana? Yaitu di kelenteng ya teman-teman. Lalu untuk perayaan hari besarnya itu seperti apa? Yang sering kita lihat gitu ya, kalau misal ada perayaan hari besar Konghucu itu kita selalu lihat tahun baru Imlek gitu ya, atau semisal Cap Gomeh gitu. Itu merupakan tahun atau perayaan besar gitu ya bagi umat Konghucu. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan gitu ya, bahwa ada keberagaman agama, budaya, adat istiadat, bahkan bahasa. Ternyata keberagaman yang lain juga ada, seperti ada keberagaman antar suku. Seperti ada suku Jawa, suku Sunda gitu ya, ada suku Dayak, ada suku Asmat gitu ya. Dan perbedaan itu bisa kita lihat dari adat istiadatnya juga. Setiap suku memiliki perbedaannya masing-masing dan memiliki bahasanya masing-masing. Semisal pada suku Jawa menggunakan bahasa apa? Ya, menggunakan bahasa Jawa. Dan suku Dayak menggunakan bahasa Dayak. Seperti itu. Namun dari semua keberagaman yang ada di Indonesia, dapat kita lihat bahwa toleransi sangat dibutuhkan, tapi toleransi ini sudah sangat terlaksana di Indonesia. Kita bisa melihat kedamaian antar umat beragama, kita bisa melihat kedamaian antar suku, kita bisa melihat kedamaian antar berbahasa gitu ya. Tidak ada yang merasa saya paling baik dan tidak ada yang merasa saya paling bagus gitu ya. Semua suku-suku dengan keberagaman, dengan ciri khasnya masing-masing, memiliki kelebihan pada ciri khasnya masing-masing gitu ya. Jadi pasti akan ada kelebihan di balik ciri khasnya masing-masing. Dan perlu kita ketahui, dengan adanya keberagaman, Indonesia ini menjadi sangat menyenangkan gitu ya. Jadi tidak monoton hanya itu saja, kita jadi bisa tahu keberagaman yang ternyata yang belum kita lihat gitu ya. Oh, ternyata keberagaman ini sangat banyak sekali di Indonesia gitu ya.
Yang diharapkan yaitu adanya persatuan dan kesatuan. Semoga semakin ditingkatkan gitu ya rasa persatuan dan kesatuannya.